Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi, berkumpul bersama dalam renungan hari ini. Kiranya kita semua senantiasa memiliki hati yang lemah lembut, yang mudah dibentuk dan diajar oleh Roh Kudus. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita berdoa untuk membuka renungan hari ini. Ya Tuhan kami, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini, kami datang di hadapan-Mu saat ini, betapa dahsyatnya Engkau ya Allah kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Perkenankanlah kami agar kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, dan biarlah kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui renungan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, tema renungan firman kehidupan kita hari ini adalah bebas dari hukuman yang diambil dari Yohanes 8 ayat 1-11. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 1-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabatku yang terkasih, hidup dalam penjara tentu saja tidak ada yang menginginkannya. Namun, oleh karena sebuah pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum-hukum yang ada, pengadilan dapat memutuskan seseorang untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dosa adalah sebuah bentuk penjara yang mengikat manusia. Kalau kita melakukan dosa, maka kita tidak dapat hidup dengan bebas di hadapan Allah. Hidup terasa tertuduh, terikat, dan kita mengharapkan waktu untuk segera bebas atau merdeka. Sahabatku, dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, wanita dalam kisah tersebut diikat oleh dosa seksual dan dosa-dosa lain yang menyertainya. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Arti dari perkataan Tuhan Yesus ini jelas bahwa wanita ini terpenjara oleh dosanya. Apabila kita diikat oleh dosa, saya sangat yakin bahwa kita ingin bebas dari dosa tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa bebas dari hukuman dosa tersebut? Yang pertama, agar kita bisa bebas dari hukuman dosa adalah jangan hidup dalam belenggu dosa.
Saya ingin beritahukan kepada saudara, jangan sekali-kali mengadakan pengikatan perjanjian dengan dosa dan iblis. Ini sangat berbahaya. Sekali saudara mencobanya, maka saudara akan terikat dan sulit untuk lepas dari belenggu ini, karena iblis akan berusaha terus agar saudara berada dalam lingkaran dosa tersebut. Segeralah lakukan pemutusan hubungan dengan pengikatan perjanjian yang pernah saudara buat dengan dosa atau iblis, maka saudara akan bebas dari belenggu-belenggu yang berat. Mintalah pertolongan Tuhan untuk membebaskan diri dari dosa. Cara yang kedua agar kita bisa bebas dari hukuman dosa adalah mendengar perkataan firman dan melakukannya. Kita harus mempunyai sikap patuh dan taat kepada firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Berkat ketaatan ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengatasi godaan-godaan iblis. Keterikatan kepada dosa banyak diakibatkan oleh roh-roh jahat yang merasuk dalam hidup manusia, seperti wanita yang dikisahkan dalam ayat yang telah kita baca tadi. Dia juga dibelenggu oleh roh jahat. Cara yang ketiga agar kita bisa bebas dari hukuman dosa tersebut adalah hidup baru. Hidup baru ini dapat terjadi apabila karakter kita telah dibaharui oleh Roh Kudus. Perubahan pada perilaku, sikap, dan karakter ini dapat terjadi apabila kita terus-menerus berlatih dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin rohani. Mari kita baca satu ayat terakhir dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apabila ayat ini kita pikirkan secara terus-menerus dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita pun akan hidup dalam pembaharuan perilaku. Sahabatku yang terkasih, kebenaran-kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kita bisa bebas dari hukuman dosa apabila kita tidak hidup dalam belenggu dosa. Kita harus mempunyai sikap patuh dan taat kepada firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Dan yang ketiga adalah hidup baru. Mintalah kepada Roh Kudus agar memperbaharui karakter atau sikap kita, dan perubahan pada perilaku, sikap, dan karakter ini dapat terjadi apabila kita terus-menerus berlatih dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin rohani. Demikianlah renungan firman kehidupan hari ini tentang bebas dari hukuman. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami untuk bebas dari hukuman, senantiasa tidak hidup dalam belenggu dosa, mendengar perkataan firman-Mu dan melakukannya, serta hidup baru. Kami tahu bahwa banyak di antara kami masih terikat oleh belenggu-belenggu dosa yang kami lakukan, dan oleh karena itu, melalui renungan firman kehidupan hari ini, kami disadarkan. Ya Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu agar kami dilepaskan oleh belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Perbaharuilah kami, karena kami mau terus-menerus berlatih dan berkomitmen untuk melakukan tindakan-tindakan disiplin rohani. Bukan kuat gagah kami, tetapi kasih Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa hidup baru. Kami mohon tuntunan kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.